Halo Sobat Alam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anak kelas Asteridae. Asteridae merupakan subkelas yang termaju dibandingkan subkelas yang lain. Mengapa begitu? Karena Asteridae mempunyai polinator tertentu dan juga mempunyai polen yang khas. Nah, tampaknya bahwa muncul Asteridae berhubungan dengan evolusi, yaitu evolusi insekta yang mampu mengenali pola bunga yang kompleks. Nenek moyang Asteridae mungkin adalah ordo Rosales sebab ciri corolla sempetal, stamen isomer dan letaknya bergantian dengan petal. Jumlah pistilum yang banyak dengan jumlah biji yang banyak untuk tiap ruangnya. Semua ciri itu dimiliki oleh ordo Rosales. Nah, subkelas Asteridae terdiri dari 11 ordo, 49 famili, dan hampir dari 60.000 spesies. Asteridae merupakan subkelas yang paling maju dalam divisi Magnoliophyta. Ordo yang terpilih untuk dibahas antara lain Ordo Solanales yang terdiri dari cabai rawit, cabai merah, terong. Lalu yang kedua adalah Ordo Lamiales yang terdiri dari kumis kucing. Lalu yang ketiga, Ordo Scrofulariales yang terdiri dari rumput Israel. Dan yang keempat adalah Ordo Rubiales yang terdiri dari mengkudu. Dan yang terakhir adalah Ordo Asterales yang terdiri dari bunga faitan. Berikut morfologinya. Ordo Solanales, famili Solanaceae. Yang pertama adalah cabai rawit atau dikenal dengan nama latin Capsicum annum L. Morfologi, batang tanaman cabai rawit memiliki struktur yang keras dan berkayu, berwarna hijau gelap, berbentuk bulat, halus dan bercabang banyak. Batang utama tumbuh tegak dan kuat. Percabangan terbentuk setelah batang tanaman mencapai ketinggian berkisar antara 30 sampai 45 cm. Cabang tanaman berruas-ruas. Setiap ruas ditumbuhi daun dan tunas atau cabang. Daun berbentuk bulat telur dengan ujung runcing dan tepi daun rata atau tidak bergerigi atau berlekuk. Ukuran daun lebih kecil dibandingkan dengan daun tanaman cabai besar. Daun merupakan daun tunggal dengan kedudukan agak mendatar. Memiliki tulang daun menyirip dan tangkai tunggal yang melekat pada batang atau cabang. Jumlah daun cukup banyak sehingga tanaman itu tampak rimbun. Bunga tanaman cabai rawit merupakan bunga tunggal yang berbentuk bintang. Bunga tumbuh menunduk pada ketiak daun dengan mahkota bunga yang berwarna putih. Penyerbukan bunga termasuk penyerbukan sendiri atau self-pollinated crop. Namun dapat juga terjadi secara silang dengan keberhasilan sekitar 56%. Dan selanjutnya itu adalah buah cabai rawit akan terbentuk setelah terjadi penyerbukan. Nah, buah memiliki keanekaragaman dalam hal ukuran, bentuk, dan warna serta rasa buah. Buah cabai rawit dapat berbentuk bulat pendek dengan ujung runcing atau berbentuk kerucut. Ukuran buah bervariasi. Menurut jenisnya, cabai rawit ini yang kecil-kecil memiliki ukuran panjang antara 2 sampai 2,5 cm dan lebarnya itu 5 mm. Sedangkan cabai rawit yang agak besar memiliki ukuran mencapai 3,5 cm dan lebar mencapai 12 mm. Yang kedua adalah cabai merah. Morfologi batang cabai merah. Batang cabai tumbuh tegak berwarna hijau tua dan berkayu. Pada ketinggian batang tertentu akan membentuk percabangan seperti huruf Y. Batangnya berbentuk silindris berukuran diameter kecil dengan tajuk daun lebar dan buah cabai yang lebat. Daun cabai berbentuk lonjong yang berukuran panjang 8 sampai 12 cm, lebar 3 sampai 5 cm dan di bagian pakal daun ujung daun meruncing. Pada permukaan daun bagian atas berwarna hijau tua, sedangkan di bagian bawah berwarna hijau muda. Panjang tangkai daunnya berkisar 2 sampai 4 cm yang melekat pada percabangan, sedangkan tulang daunnya berbentuk menyirip. Akar tanaman cabai tumbuh menyebar dalam tanah, terutama akar cabang dan akar rambut. Bagian ujung akarnya hanya mampu menembus tanah sampai kedalaman 25 sampai 30 cm. Oleh karena itu, penggemburan tanah harus dilakukan sampai kedalaman tersebut agar perkembangan akar lebih sempurna. Buah cabai merah biasanya muncul dari percabangan atau ketiak daun dengan posisi buah menggantung. Berat cabai merah sangat bervariasi, yakni berkisar 5 sampai 25 gram.
Buah cabai yang masih muda berwarna hijau, berangsur-angsur berubah menjadi merah menyala serta buahnya tua. Lalu bunga cabai termasuk berkelamin dua karena pada satu bunga terdapat kepala sari dan kepala putik. Bunga cabai tersusun dari tangkai bunga yang berukuran panjang, berkisar 1-2 cm. Kelopak bunga, mahkota bunga, dan alat kelamin yang meliputi kepala sari dan kepala putik. Mahkota bunganya berwarna putih dan akan mengalami rontok bila buah mulai terbentuk. Yang ketiga adalah terong. Terong hijau merupakan tanaman setahun berjenis perdu yang dapat tumbuh hingga mencapai tinggi 60-90 cm. Daun tanaman ini lebar dan berbentuk telinga. Bunganya berwarna ungu dan merupakan bunga yang sempurna. Biasanya terpisah dan terbentuk dalam tandan bunga. Tinggi pohon terung 50-150 cm tergantung varietas dan jenisnya. Nah, morfologi terung hijau memiliki bentuk beragam, yaitu silindris, lonjong, oval, dan bulat. Daun tanaman terung terdiri atas tangkai daun dan helaian daun. Tangkai daun berbentuk silindris dengan sisi tegak agak pipi dan menebal di bagian pangkal. Daun terdiri atas ibu tulang daun, tulang cabang, dan urat daun. Berdasarkan bentuk buahnya, terung digolongkan ke dalam 4 tipe, yaitu terung kope yang cirinya berbentuk buah bulat panjang dengan ujung tumpul, warna ungu dan hijau kemerah-merahan. Lalu terong Bogor, cirinya bulat besar seperti kelapa dan warnanya putih atau hijau keputih-putihan. Lalu terung Gelati, cirinya berbentuk bulat seperti terung Bonggol, tetapi lebih kecil, warna buah ungu dan putih keunguan. Memiliki rasa yang enak. Lalu terung Ceraini, cirinya berbentuk bulat panjang dan ujungnya runcing. Ukurannya lebih kecil dari terung kope. Letak buah terung tergantung dari tangkai buah. Dalam satu tangkai umumnya terdapat satu buah terung, tapi ada juga memiliki lebih dari satu buah. Bunga terung biasa disebut dengan bunga banci. Mengapa? Karena memiliki 2 kelamin. Dalam satu bunga terdapat alat kelamin jantan atau benang sari dan alat kelamin betina atau putik. Bunga terung bentuknya mirip bintang, berwarna biru atau lembayung, cerah sampai gelap. Penyerbukan bunga dapat berlangsung secara silang maupun menyerbuk sendiri. Batang terung dapat tumbuh sampai ketinggian sekitar 100 mdpl tetapi di dataran rendah tumbuhnya lebih cepat. Suhu yang paling cocok untuk tanaman terung adalah 22 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius dengan perbedaan sedikit antara suhu siang dan malam. Ordo Lamiales, famili Lamiaceae, yaitu kumis kucing. Kumis kucing adalah tanaman hias yang banyak ditemukan di perkarangan rumah. Disebut kumis kucing karena kumpulan benang sari bunganya panjang dan menjulur dari 2 sisi yang berbeda sehingga mirip dengan kumis kucing. Kumis kucing atau dengan nama latin Orthosiphon aristatus merupakan tumbuhan terna berbatang basah, tumbuh tegak pada bagian bawah berakar di bagian buku-bukunya dan tingginya bisa mencapai 2 meter. Batang berbentuk segi 4 atau beralur berbulu pendek atau gundul. Daun kumis kucing merupakan daun tunggal, tepi daun bergerigi dan berbulu halus. Ujungnya meruncing. Lalu, kutub bunga tersusun dalam bentuk tandan dalam jumlah banyak, berwarna putih keunguan. Ordo Scrofulariales, famili Acanthaceae, yakni rumput Israel dengan nama latin Asistacia gangetica. Morfologi, daunnya tipis seperti kangkung dengan urat daunnya yang berselang-seli, tetapi ada juga yang bertemu urat. Batangnya lembut berwarna hitam dan berair. Bunganya berwarna putih, bentuk perbungaan majemuk. Ordo Rubiales, famili Rubiaceae, yakni mengkudu dengan nama latin Morinda citrifolia. Meski ini buahnya berbuah besar, mengkudu adalah anggota keluarga kopi. Tanaman ini menghasilkan buah yang dapat dikonsumsi. Pertumbuhan batangnya, batang mengkudu tidak tegak lurus dan cenderung berkelok-kelok. Mengkudu mempunyai dahan kaku dan kasar. Akarnya berjenis akar tunggang. Warna batangnya pohon mengkudu coklat keabuan. Namun pada beberapa jenis memiliki batang berwarna coklat kekuningan. Bunga mengkudu tersusun secara majemuk
tumbuh di bagian ketiak daun penumpu berhadapan dengan daun yang tumbuh normal. Mahkota bunga berwarna putih dengan bentuk seperti corong, panjangnya sekitar 1,5 cm. Bunga mengkudu berwarna putih dan mengeluarkan harum yang lembut. Daun mengkudu teksturnya tebal dan mengkilap. Bentuk daunnya membujur dengan ukuran mencapai 15 cm sampai 50 cm dan lebar 5 cm sampai 17 cm. Ujung daunnya lancip, tepi daun rata, serta pertulangan daun mirip. Sementara pangkal daun berbentuk pasak dan pendek. Daun mengkudu berwarna hijau cerah. Nah, selanjutnya adalah buah mengkudu. Buahnya termasuk buah majemuk dan terbentuk dari bakal buah yang menyatu. Dan di bagian dalamnya terdapat bongkol. Buah mengkudu mengalami proses perkembangan yang bertahap. Permukaan buahnya berbintik-bintik dan sebagian memiliki tonjolan yang disebut kutil. Tonjolan tersebut berasal dari sisa bakal buah. Saat belum matang, buah mengkudu berwarna hijau, menjelang masak warnanya berubah menjadi putih kekuningan. Kemudian saat masak berubah menjadi putih. Ordo Asterales, famili Asteraceae, yakni yang terakhir adalah bunga paitan dengan nama latin Tithonia diversifolia. Morfologinya, perakaran bunga ini mempunyai akar yang serabut dengan menancap dalam bawah tanah sehingga tanaman ini cocok sebagai tanaman hias untuk menahan erosi ringan. Batang tumbuhan ini mempunyai bentuk bulat dan berkayu. Pada bagian batang ditumbuhi ranting rantai yang dapat mengeluarkan tangkai bunga. Batang dari bunga ini sendiri mudah untuk dipatahkan dan mudah untuk tumbuh kembali. Daun bunga ini berbentuk oval dengan pinggiran daun bergerigi. Rata-rata panjang daun sekitar 5-8 cm. Warna daun dari tumbuhan ini berwarna hijau. Di bagian bawah bunga ini sedikit berwarna abu-abu. Bunga dari tanaman ini mempunyai mahkota bunga berwarna hijau dengan mahkota bunga berwarna kuning dan orange, tergantung jenis dari tumbuhan ini. Bunga ini mempunyai jenis kelamin ganda, jadi dalam satu bunga itu terdapat benang sari dan putik. Lebarnya dari bunga ini sekitar 10-15 cm.